Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Nurianti dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sosiologi sebagai ilmu yang berparadigma ganda. Nah, selamat datang dalam mata pelajaran sosiologi, salam sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar apa aja sih? Yang pertama, kita akan menelaah paradigma sosiologi fakta sosial. Kedua, perilaku sosial. Dan yang ketiga, definisi sosial. Selanjutnya, apa sih yang kalian pahami dengan paradigma ganda? Apa coba? Nah, ini ada. Paradigma ganda itu yang seperti kita ketahui sosiologi ilmu yang memiliki pendekatan dengan analisis multidimensi. Masyarakat yang merupakan objek kajian sosiologi memiliki sifat dinamis, kompleks, selalu berubah-ubah, dan tidak stagnan, sehingga diperlukan analisis dari berbagai paradigma. Nah, George Ritzer dalam buku Sociology, A Multiple Paradigm Science pada tahun 1975 membagi 3 paradigma utama yang berasal dari berbagai gagasan para sosiolog, filsuf, dan ilmuwan sosial. Apa aja ketiganya? Yuk kita lanjut ke slide berikutnya. Apa saja paradigmanya? Yang pertama, fakta sosial. Yang kedua, definisi sosial. Dan yang ketiga, perilaku sosial. Yang pertama, paradigma fakta sosial, yaitu fokus kajian sosiologi berupa fakta sosial, baik bentuk bendawi maupun tidak berbenda atau non-material, di mana perilaku individu dibentuk dan dikendalikan oleh berbagai norma dan aturan sosial. Jadi, kata kunci dari fakta sosial ini adalah perilaku manusia atau individu itu berdasarkan nilai dan norma, berdasarkan norma dan aturan. Jadi, mematuhi norma. Mereka berperilaku karena ingin mematuhi norma. Di mana tokohnya yaitu Emil Durkheim, Karl Marx, dan Talcott Parsons. Next, yang kedua, paradigma definisi sosial, yaitu berdasarkan teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi, di mana seorang individu itu berusaha memahami dan menafsirkan mengapa individu melakukan tindakan sosial dan makna dari tindakan tersebut. Jadi intinya kalau definisi sosial itu setiap manusia pasti punya alasan, pasti punya makna, pasti punya motif mengapa seseorang itu melakukan tindakan sosialnya tersebut. Jadi nggak hanya karena kalau fakta sosial hanya karena mematuhi nilai dan norma, pasti punya motif tersendiri, makna tersendiri, mempunyai penjabaran tersendiri, alasan tersendiri seperti itu. Yang ketiga, paradigma perilaku sosial, di mana dalam paradigma perilaku sosial ini manusia bergerak dan berperilaku sebagai reaksi atas rangsangan dari lingkungannya. Jadi manusia bertindak karena input dari luar. Ketika input dari luar itu berupa reward atau penghargaan atau hadiah, maka manusia itu akan terus-menerus melakukan hal tersebut. Sedangkan ketika ada punishment, ada hukuman, manusia akan berusaha menghindari perilaku tersebut. Seperti itu. Selanjutnya, ini nih ada suatu masalah, bukan masalah sih, suatu gejala atau sesuatu kejadian misalnya, yaitu Wati berangkat ke sekolah pagi-pagi. Wati berangkat ke sekolah pagi-pagi ini ternyata bisa dianalisis dan bisa dimasukkan ke dalam ketiga paradigma tersebut, tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Misalnya paradigma fakta sosial, kata kuncinya apa tadi? Mematuhi nilai dan norma. Wati berangkat ke sekolah pagi-pagi karena dia seorang murid SMA teladan. Jadi kalau dia seorang murid teladan, ya dia harus patuh dengan nilai dan norma. Dia berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa teladan dengan berangkat pagi gitu. Yang kedua, paradigma definisi sosial, di mana Wati berangkat ke sekolah pagi-pagi karena ingin pamer tas baru pada teman-temannya. Nah, jadi Wati itu punya definisi tersendiri gitu loh. Punya maksud terselubung, punya motif tersembunyi mengapa dia berangkat pagi-pagi. Oh, ternyata dia mau pamer tas barunya. Selanjutnya, yang ketiga, paradigma perilaku sosial, di mana bisa dijelaskan di situ, Wati berangkat ke sekolah pagi-pagi agar dia memenangkan hadiah lomba siswa terrajin di sekolahnya. Jadi
Dia mengharapkan reward, dia mengharapkan imbalan, dia mengharapkan hadiah dari perilakunya yang berangkat pagi-pagi ke sekolah itu. Seperti itu. Jadi satu peristiwa bisa dianalisis dari beragam paradigma, tergantung kita mau memakai yang mana gitu. Nah, ini mari kita berlatih menggunakan paradigma sosiologi. Nah, ini Partai Andi dan Partai Budi berkoalisi dalam pemilu 2024. Bisa dianalisis menggunakan paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Ayo coba kalian membuat analisisnya. Yang selanjutnya, Sarah melakukan gaya hidup slow living. Apa sih slow living itu? Jadi slow living ini konsep yang terkenal di internet, di Instagram khususnya, yaitu menjalani hidup dengan cara lambat, di mana setiap aktivitas yang Anda lakukan dirasakan betul, dinikmati, dan disadari. Jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, jadi slow aja hidupnya. Jadi menikmati hidup seperti itu. Jadi silakan kalian analisis menggunakan fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial. Kira-kira Sarah melakukan hidup slow living ini karena apa sih? Nah, kalau karena fakta sosial kan tadi karena nilai dan norma, mematuhi nilai dan norma. Kalau definisi sosial tadi karena apa? Karena si Sarah memiliki makna tersembunyi atau motif tersembunyi gitu. Dia punya definisi tersendiri mengapa melakukan gaya hidup slow living, bukan hanya tuntutan dari masyarakat, tapi juga karena dia sadar melakukan gaya hidup slow living tersebut. Yang ketiga, perilaku sosial. Ada reward dan punishment dari masyarakat. Mungkin dia berharap reward seperti Wati tadi, atau dia menghindari punishment dan sebagainya. Seperti itu anak-anak, semoga bisa dipahami ya. Cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi di lain kesempatan dengan Bu Nuryanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.